Happy Sabbath for all of you and blessing Sabbath for all of you. Puji Tuhan, sekarang aku buat video lagi, dan di video ini aku mau menceritakan kisah tentang Ayub. Tapi sebelumnya di sini aku mau memberitahukan bahwasanya aku bukan seorang pendeta, aku bukan seorang ahli sejarah atau ahli kitab, tetapi aku orang biasa, jemaat biasa yang rindu untuk berbagi tentang apa yang aku baca dari Alkitab ini, apa yang aku dapatkan tentang firman Tuhan, dan aku rindu untuk memberitakan kepada kalian. Bagi kalian yang mungkin belum pernah dengar cerita tentang Ayub, atau mungkin sama sekali baru tahu, mudah-mudahan dari cerita atau kisah yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat atau kalian ambil hikmahnya untuk kehidupan kalian. Tapi bagi kalian yang sudah pernah mendengarkan kisah tentang Ayub, baik kalian baca sendiri dari Alkitab atau kalian pernah dengar ceritanya di gereja, mungkin kalian juga bisa berbagi pelajaran apa yang kalian bisa ambil, dan kalian silahkan tulis di kolom komen. Kita sama-sama saling berbagi untuk hal yang lebih baik. Jadi aku mulai sekarang kisahnya. Kalian juga bisa baca tentang Ayub itu di Alkitab ya, di Ayub 1 sampai 42, karena dia ada 42 pasal. Jadi kalian bisa langsung baca sendiri untuk secara letterlek atau secara lengkapnya. Ayub ini adalah seorang laki-laki yang tinggal di tanah Uz, dan dia itu kaya raya, diberkati Tuhan, dan dia diberkati Tuhan karena dia juga menuruti segala perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Maka dia itu diberkati, sangat-sangat diberkati. Kambing, lembu, untanya semua itu ratusan ekor ya. Dan ada anaknya laki-laki 7 orang dan 3 orang anak perempuan. Dia juga membantu orang-orang yang kesusahan, dan dia juga selalu mengorbankan kambing dombanya untuk persembahan bagi Tuhan. Setelah anak-anaknya melakukan, misalnya dia pesta anak-anaknya, dan dia merasa kalau anak-anaknya mungkin setelah minum anggur, dan anak-anaknya mungkin berkata yang tidak baik pada saat itu, sehingga dia mengorbankan kambing dombanya untuk perdamaian, atau mungkin katakanlah dia itu untuk suatu permohonan maaf untuk anak-anaknya. Aku baca di sini Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi," kata iblisnya. Kemudian di ayat selanjutnya kalian bisa baca, "Apakah kamu melihat hambaku Ayub? Karena dia itu adalah orang yang saleh, karena dia itu adalah hambaku yang setia, dan dia mematuhi semua peraturan. Dia tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri." Kalau dibilang dia udah kaya, hartanya berlimpah, terus ada anaknya diberkati semua, tapi dia tetap memuji Tuhan, atau dia tidak melakukan kejahatan gitu. Dia benar-benar memuji Tuhan, membantu orang-orang susah. Dan itu susah ya, kalau zaman sekarang apalagi ya, mungkin ada sih, ada juga, tapi ya inilah, kalau memang ada ya seperti Ayub ini. Jawab setan itu, "Karena kamu memberikan harta yang berlimpah, makanya dia memuji kamu," kata iblis kepada Tuhan. Coba kalau hartanya nggak ada, apakah dia masih memuji kamu? Apakah dia masih turut perintahmu melakukan segala apa yang kau inginkan, kata iblis. Kemudian Tuhan bilang, dan kemudian Tuhan memberikan kesempatan untuk iblis untuk mencobai Ayub. Dan Tuhan berpesan, kamu boleh mencobai melalui hartanya atau apapun kecuali nyawanya. Pada saat itu si iblis cepat-cepat dong, dia pergi. Lalu pertama-tama yang diserang itu adalah hartanya. Jadi kambing dombanya itu ya, baik kambing, domba, unta, dan yang dia punya Allah itu dirampas orang, dicuri orang ya. Belum lagi kambingnya udah diambil orang, terus datang lagi yang ini ambil, datang lagi. Dan yang terakhir, pada saat anak-anaknya sedang berada di tempat kediaman yang paling sulung, ada angin topan, ada bencana datang dan
menimpa anak-anaknya, dan akhirnya orang-orang muda itu mati katanya di sini. Pada saat itu aku baca di Ayub 1 ayat 20 sampai 21 ya. Ini dia buat. Setelah si Ayub mendengar semuanya berita-berita tentang hartanya atau ternaknya diambil, dan kemudian anak-anaknya juga mengalami yang namanya musibah. Ayub 1 ayat 20 sampai 21. Maka berdirilah Ayub, mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di sini perkataan Ayub itu tidak langsung menghujat Tuhan, tidak langsung, Tuhan ini gimana? Kenapa ini? Kok kamu tega sih melakukan ini atau apalah itu ya. Kalau mungkin pada saat itu aku di situ ya, apalagi sifatku yang kalau ada masalah atau apa, kadang-kadang aku juga sering tanya, Tuhan ini kenapa sih masalah ini belum kelar, kok masalah lagi datang sih, yang ini dan itu. Tetapi di sini Ayub mengajarkan kita suatu yang positif, dimana kita itu ibaratnya merendahkan diri sama Tuhan, bukan malah, ini Tuhan tolong dong, ini gimana sih ini, bukan komplain yang berlebihan gitu. Dia reaksinya itu adalah dia merendahkan diri, dia datang sama Tuhan, dia mencukur kepalanya ya, bukan kita ikut-ikutan mencukur kepala juga, enggak, tapi maksudnya merendahkan diri, berdoa sama Tuhan, dan kita minta kehadiran Tuhan untuk kita ada apa, atau mungkin biarlah pencobaan ini kita lewati bersama dia gitu. Selama bersama dia tidak akan ada pernah yang namanya sesuatu yang tidak bisa kita lewati. Pasti kita bisa lewati. Kemudian apa yang terjadi kepada Ayub? Setan ini nyobainya itu bukan hanya di situ. Dan sifat setan ini pasti dia itu kalau udah dikasih kesempatan seperti itu maunya semuanya kalau bisa ya. Dan pada saat itu Ayub juga dikasih sakit ya, borok ya di sekujur kulitnya, di tubuhnya, dan sampai dia itu kayak menggarut-garut kulitnya itu dengan beling atau kaca ya. Jadi aku ingat dulu aku tuh orangnya alergi dengan susu, telur sama ikan. Jadi dulu waktu kecil itu aku kalau udah makan itu langsung gatal-gatal sekali. Jadi dulu ya kukuku nggak sepanjang ini ya, karena sangat-sangat pendek sekali ya. Jadi kalau garut itu nggak bisa, maksudnya nggak enak gitu, nggak terasa gitu. Jadi aku sering ambil kayak benda sisir kah atau yang agak tajam sedikit gitu, aku garut-garut supaya kayak rasanya puas gitu. Nah, begitulah yang Ayub lakukan, karena mungkin boroknya itu gatal kah atau apa, jadi dia itu sampai menggarut dengan beling. Pada saat itu teman-teman Ayub atau sahabatnya Ayub datang ya. Sahabat-sahabat Ayub itu adalah Elifas, Sofar, sama Bildad. Ketiga sahabatnya ini datang menemui Ayub dan melihat keadaannya. Dan sangat mengerikan sekali, karena sudahlah hartanya nggak ada lagi ya, kambing dombanya sudah dicuri orang ya, dirampas. Kemudian anak-anaknya juga mengalami bencana, dan kemudian dia juga sakit. Lalu kan sahabatnya ini juga melihat dia sangat memprihatinkan, dan mereka juga ikut bersama Ayub duduk di debu ya, seperti kayak meratap mereka gitu, dan mereka berbicara satu sama lain. Dan pada saat di situ juga, oh ya bukan hanya itu juga ya, sebelumnya itu istri Ayub sendiri, istrinya mengatakan kepada Ayub, apakah kamu masih menyembah Tuhanmu itu? Seperti ibaratnya gini, apa kamu masih sujud sama Tuhanmu itu? Hartamu udah nggak ada, anakmu udah mengalami musibah, dan kamu pun sakit-sakitan seperti ini gitu. Apa kamu masih menyembah dia? Tetapi Ayub menjawab istrinya, apakah kamu hanya ingin yang baik saja dari Tuhan? Apakah kamu hanya mau enaknya saja sama Tuhan? Tapi pada saat kejadian kayak gini kita harus tetap berpegang teguh sama Tuhan. Di sini aku juga sadar melihat bahwasanya orang terdekat kita, saudara kita, suami kita, istri kita, teman kita, atau siapapun itu, kita nggak bisa bergantung pada mereka.
Karena mereka juga sama seperti kita manusia, sama seperti aku juga manusia, punya kelemahan, kedagingan, dan kita itu kadang-kadang tidak bisa seperti Tuhan yang selalu tulus, selalu penuh kasih. Nah, jadi pada saat itu si teman-temannya si Ayub ini bilang, kalau hal ini terjadi padamu, pasti kamu melakukan hal-hal yang tidak baik di depan Tuhan. Pasti kamu melakukan ini, itu. Makanya Tuhan marah sama kamu. Makanya kamu ditimpa malapetaka. Makanya kamu jadi sakit. Makanya kamu jadi begini dan begitu. Itulah yang disampaikan oleh ketiga sahabat dari Ayub. Iya, lama-lama Ayub merasakan pencobaan itu juga nggak kuat ya. Baik dari saudara-saudaranya meninggalkan dia. Ya, kalau zaman sekarang kalau kita kadang-kadang susah, saudara, jangankan saudara, teman, siapapun itu, mana ada yang mau lihat kita? Nggak ada lah. Mandang kita juga kan sebelah mata, masih syukur sebelah mata. Mungkin nggak mandang kita kali ya. Kalau mau dibilang penderitaan Ayub itu luar biasa pada saat itu dan bertubi-tubi gitu, secepat itu gitu. Jadi belum masalahnya kelar udah datang, tapi dia tetap kuat dan kuat. Penderitaan Ayub itu sangat hebat. Bukan hanya kehilangan harta benda, kambing domba, bahkan anak-anaknya mati dan istrinya malah tidak mendukung sama sekali. Pokoknya tidak ada harganya lagi lah. Tidak ada kehormatannya seperti dulu dia. Dan lama-lama pastinya kan si Ayub juga nggak kuat. Dan Ayub mengutuki kelahirannya. Dia mengatakan, terkutuklah, kenapa aku dilahirkan, kenapa nggak mati saja, kenapa aku harus mengalami ini semua dan ini, seperti itu. Kemudian Ayub sama sahabatnya itu saling jawab-menjawab ya, di Alkitab itu kalian bisa baca secara lengkap. Pada saat itu si teman-temannya ini mengatakan bahwasanya, kamu tuh salah, kamu melakukan ini, itu, kata sahabat-sahabatnya. Sementara Ayub bilang, saya nggak pernah, saya nggak melakukan itu. Saya selalu melakukan apapun yang Tuhan suruh. Kemudian setelah selesai semuanya mereka, 7 hari mereka berpuasa dan duduk di debu itu, kemudian Tuhan datang, akhirnya menjawab Ayub, dan Tuhan bilang, Ayub, apakah kamu tahu semua? Apakah kamu tahu bagaimana dunia ini diciptakan? Bagaimana kamu berada di mana waktu aku menciptakan ini dan itu, aku melakukan ini. Kemudian setelah Tuhan menerangkan semuanya itu sama Ayub, akhirnya Ayub menarik ucapannya dan dia minta ampun sama Tuhan. Akhirnya Tuhan menerimanya. Dan pada saat itu juga Tuhan mengatakan kepada ketiga sahabat Ayub itu, si Elifas, Bildad sama Sofar, bahwasanya mereka harus mengorbankan kambing domba untuk permohonan maaf mereka kepada Tuhan. Karena mereka itu mengatakan hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga minta agar Ayub yang mendoakan mereka. Ibaratnya kamu menyediakan korban bakaran, tetapi bukan kamu yang doa, harus Ayub, karena aku tidak berkenan kepada kamu. Aku hanya berkenan kepada hambaku Ayub. Setelah Ayub memaafkan sahabatnya, kemudian mereka membakar korban bakaran, dan Ayub minta permohonan maaf untuk sahabat-sahabatnya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memulihkan semuanya, dan Tuhan juga mengembalikan 2 kali lipat kekayaannya Ayub dari yang awal. Kemudian Ayub juga memiliki 7 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, di mana anak perempuannya itu adalah anak perempuan yang cantik-cantik. Pada zaman itu di Alkitab ditulis tidak ada wanita yang secantik anak-anak Ayub pada saat itu. Dan Ayub juga memberikan warisan kepada anak perempuannya. Setelah itu Ayub sampai berumur 140 tahun sampai generasi yang keempat. Kemudian Ayub tua dan lanjut umurnya, dan akhirnya dia menghadap ke Pencipta. Kalau kita mau pikir-pikir lagi, dengan umur yang panjang 140 tahun zaman sekarang, kayaknya mungkin ada pun, tapi mungkin 1-2 orang kali ya. 140 tahun, berarti sangat diberkati sekali dia, baik dari hartanya, baik dari anaknya, baik dari apapun yang dia miliki itu, dia persembahkan untuk Tuhan. Dan oleh karena itu dia sangat-sangat diberkati. Makanya aku banyak belajar tentang bagaimana di kehidupan. Pada saat aku juga berpikir sangat benar apa yang diperbuat Ayub,
bahwasanya dia tidak pernah meninggalkan Tuhan pada saat kejadian-kejadian yang menimpa dia. Ya, meskipun dengan segala kekurangannya, dia sempat mengutuki kelahirannya, dia sempat seperti menggerutu, komplain, tapi pada saat Tuhan datang menegur dia atau berbicara kepadanya, dia merespon dengan positif, dia merespon dengan rendah hati, sehingga Tuhan tidak menolaknya, sehingga Tuhan menerimanya, dan bahkan Tuhan tidak mengindahkan ketiga sahabatnya. Bahkan Tuhan mengatakan, kamu harus berdoa untuk sahabatmu karena aku tidak menerima mereka, aku hanya menerima doamu. Dan Ayub pun bukan tipikal yang, aduh, ini temen pun udah ngejek-ngejek mungkin, atau udah bilang aku salah lah ini segala macam. Tapi Ayub malah merendahkan dirinya. Malah dia mengatakan, baik Tuhan, aku akan melakukannya. Dan dia mendoakannya, akhirnya doanya dikabulkan, bahkan berlipat-lipat hartanya ditambahkan Tuhan. Di sini aku banyak belajar bagaimana juga tentang kehidupan ini. Berkat itu bukan hanya kekayaan materi ya, tetapi dari kesehatan juga. Contohnya, aku sehat sekarang ini, di tahun ini, di mana tahun yang sangat sulit sekarang, kita melihat ada pandemi corona, dan bukan hanya di Belanda, di seluruh dunia bahkan. Dan keadaan ini cukup memukul seluruh dunia. Kita nggak bisa bayangkan, unpredictable gitu loh. Kita nggak bisa yang tadinya mungkin di sana, di Cina sana, dan kemudian ternyata merebak ke seluruh dunia. Dan efeknya itu benar-benar nggak, ya aku bilang, jangankan di Indonesia, di Eropa sini juga sangat-sangat berdampak. Bahkan untuk bisnis di sini itu banyak, kalau kita bilang horeca di sini, hotel, restoran, dan kafe, itu banyak yang tutup. Kalaupun buka, hanya bisa manajemen, hanya bisa kita pesan terus kita makan di rumah, nggak makan di situ. Waktu itu sempat kita bisa makan di situ, tapi kita pun harus ada tulis sesuatu yang, kamu pernah demam nggak, ini ada tulisan gitu. Jadi kita tuh kayak sensus, padahal kita mau makan di restoran. Sekarang udah ada, kamu sakit, demam, atau pilek, atau flu gitu, padahal kita mau makan ke restoran. Jadi hal-hal yang seperti dibilang new normal. Tetapi new normal ini kita nggak pernah sangka ini bisa terjadi. Makanya untuk akhir-akhir sekarang, aku berbagi di sini untuk kalian yang belum pernah mendengar kisah ini. Semoga kita menjadi Ayub-Ayub untuk masa sekarang, di mana setiap pencobaan ini kan, pandemi ini pencobaan. Ini kan sesuatu yang membuat kita sebenarnya goyah untuk iman kita. Tetapi marilah kita tetap berpegang teguh sama Tuhan. Kita yakin dalam keadaan apapun. Makanya seperti dibilang Rasul Paulus, mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Itu tidak mudah, tetapi bagi Kristus tidak ada yang tidak mungkin. Karena kita di sini diajarkan mau bersandar sama Tuhan. Karena setiap apapun problema dalam hidup kita, kita yakin Tuhan pasti mendatangkan kebaikan buat kita, memberikan pelajaran buat kita untuk lebih baik lagi. Aku bukan orang yang sempurna, tetapi dari mulai hal-hal yang apapun yang terjadi dalam hidupku, aku belajar, aku mau dibentuk sama Tuhan, aku mau menjadi anak Tuhan, aku mau menjadi anak kesayangannya Tuhan, supaya aku dipakai Tuhan untuk memberikan hal positif, meskipun itu yang kecil, tetapi biarlah itu berdampak buat kita semua yang mendengarkan di sana. Dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih sudah menonton atau melihat videoku. Kalau kalian punya komen, silahkan di komen, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tuhan memberkati. Howdo.